Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya membuka video ini dengan sebuah kutipan dari Renat Kasali. Perubahan itu pasti, yang tak pasti adalah apakah kita siap untuk menghadapinya. Saya percaya kutipan tersebut sangat relevan di era transformasi digital seperti saat ini, di mana kesiapan untuk belajar dan beradaptasi menjadi kunci utama. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyatama Nasution. Saya berasal dari Medan. Saya merupakan lulusan S1 Program Studi Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya memiliki minat besar dalam bidang pengembangan dan analisa bisnis, digitalisasi bisnis, dan bidang teknologi digital. Sebagai pribadi, saya merupakan pribadi yang teliti, kreatif, inovatif, berpikir kritis, senang dan cepat mempelajari hal baru, senang bekerja sama dengan tim maupun individu, dan bertanggung jawab. Saya memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 520 dari Brighton English dan sertifikat kursus online Microsoft Office dari CourseNet. Saya mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa Inggris secara efektif dan mampu menggunakan software Microsoft Office untuk keperluan bisnis maupun perkantoran dengan baik. Pada saat saya berkuliah, saya melaksanakan magang selama 1 bulan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Di situ saya ditempatkan di bidang keuangan dan bidang sekretariat. Di situ saya terlibat langsung dalam membuat laporan keuangan, seperti laporan arus kas dan neraca keuangan. Selain itu, saya juga terlibat menerima surat masuk dan membuat surat keluar, mengarsipkan dokumen secara fisik maupun secara database. Motivasi saya mengikuti program Digistar Class Internship tahun 2025 ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman saya di bidang bisnis dan teknologi digital langsung dari perusahaan yang menjadi pionir transformasi digital di Indonesia. Selain itu, saya juga ingin mengasah kemampuan saya dan memberikan peran serta kontribusi nyata saya bagi perusahaan. Saya percaya program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan diri agar dapat berkontribusi bagi industri telekomunikasi dan digitalisasi di Indonesia. Komitmen saya dalam mengikuti program ini adalah memberikan usaha yang terbaik dan dedikasi yang tinggi, serta keinginan untuk selalu belajar. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan aktif mencari solusi apabila menghadapi tantangan. Kegiatan saya saat ini, sebagai lulusan baru, saya sedang aktif mencari dan melamar pekerjaan. Selain itu, saya juga aktif mengembangkan diri saya melalui kursus online dan kegiatan komunitas, agar pengetahuan saya tetap relevan dengan perkembangan teknologi terbaru. Sembari mencari pekerjaan dan mengembangkan diri, saya juga menjalankan pekerjaan sampingan, yaitu sebagai mitra driver Gojek. Proyek saya yang paling menarik adalah proyek tugas akhir saya yang berjudul Analysis the Influence of Sharia Compliance, Islamic Financial Literacy, and Risk Perception on Islamic Stock Investment Decision in the Bibit Application, atau analisis pengaruh faktor kepatuhan syariah, literasi keuangan syariah, dan persepsi resiko terhadap keputusan investasi saham syariah di aplikasi Bibit pada mahasiswa. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai perencana penelitian, membuat kerangka penelitian, dan melakukan seluruh proses penelitian. Proyek saya ini saya kerjakan kurang lebih selama 3 bulan. Tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam mengerjakan proyek ini adalah: pertama, perencanaan, yaitu saya membuat judul, membuat kerangka penelitian, menentukan metode penelitian, dan menentukan populasi dan sampel penelitian. Yang kedua, yaitu diskusi. Saya berdiskusi, konsultasi, dan dibimbing oleh dosen pembimbing. Ketiga, riset. Saya melakukan riset kepada sampel untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data yang dibutuhkan. Yang keempat, pengembangan dan finalisasi, yaitu saya mengimplementasikan ide dan teori, mengolah dan menganalisis data, memaparkan hasil pengolahan data, dan memaparkan hasil seluruh penelitian, serta memaparkan kesimpulan penelitian. Kendala yang saya hadapi saat melakukan proyek ini adalah sulitnya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, dan sulitnya untuk mendapatkan jadwal untuk diskusi, berkonsultasi, dan bimbingan dengan dosen. Untuk mengatasinya, saya lebih aktif lagi melakukan riset dan mencari sumber data yang lain, serta lebih aktif mencari referensi yang lain, dan juga lebih aktif untuk berkoordinasi dengan dosen
untuk mendapatkan jadwal, diskusi, konsultasi, dan bimbingan rutin. Hasil akhir pada proyek pekerjaan tugas akhir saya ini adalah tugas akhir tersebut dapat saya selesaikan dan presentasikan dengan baik dan mendapatkan nilai A pada sidang tugas akhir. Perasaan saya tentunya saya sangat bangga dan senang, bukan hanya karena saya dapat menyelesaikan proyek tersebut, tapi dalam pengerjaan proyek tersebut, saya dapat belajar dan mendapatkan pengalaman, yaitu seperti pemecah masalah, berpikir kritis dan analitis, serta bertukar pemikiran dengan dosen. Beberapa tools yang saya kuasai dan biasa saya gunakan yaitu pertama, Microsoft Excel dan Google Spreadsheet dengan nilai 9. Kedua, Microsoft Word dan Google Docs dengan nilai 9. Ketiga, Microsoft PowerPoint dan Google Slides dengan nilai 8,5. Keempat, IBM SPSS Statistical Software dengan nilai 8. Kelima, Canva dengan nilai 8. Dan keenam, CapCut dengan nilai 8. Saya juga terbuka untuk mempelajari software baru dengan cepat, karena saya percaya kemauan dan kemampuan belajar dan beradaptasi menjadi kunci di dunia digital yang selalu berkembang. Demikianlah video perkenalan tentang diri saya, motivasi dan komitmen, kegiatan yang dilakukan saat ini, proyek yang paling menarik, dan tools yang biasa digunakan dan dikuasai. Saya sangat berharap dapat diberikan kesempatan untuk bergabung pada program Digistar Class Internship tahun 2025 ini di Telkom Indonesia, agar saya dapat belajar, mengembangkan diri, sekaligus berperan dan berkontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.